Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samil Zakiah. Saya dari kelas 3C. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-5 Hukum Administrasi Negara yang telah disampaikan oleh Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dan Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Norma hukum juga dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, norma hukum tunggal adalah suatu norma hukum yang berdiri sendiri dan tidak diikuti oleh suatu norma hukum lainnya. Jadi isinya hanya merupakan suatu suruhan tentang bagaimana seseorang hendaknya bertindak atau bertingkah laku. Yang kedua, norma hukum berpasangan adalah norma hukum yang terdiri dari dua norma. Yang pertama, norma hukum primer dan yang kedua, norma hukum sekunder. Yang ketiga, norma hukum primer adalah norma hukum yang berisi aturan atau patokan bagaimana cara seseorang harus berperilaku di dalam masyarakat. Norma hukum ini juga merupakan dasolen dan biasanya dirumuskan dengan contoh kalimat, hendaknya engkau tidak mencuri. Yang keempat, norma hukum sekunder adalah norma hukum yang berisi tata cara penanggulannya apabila norma hukum primer ini tidak dipenuhi atau tidak dipatuhi. Peraturan perundang-undangan. Peraturan merupakan hukum in abstracto atau general norm. Sifatnya mengikat umum, berlaku umum, dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum atau general. Secara teoritis, istilah perundang-undangan atau legislation with governing mempunyai dua pengertian, yaitu perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau peraturan-peraturan negara, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, peraturan perundang-undangan bersifat umum dan komprehensif. Yang kedua, peraturan perundang-undangan bersifat universal, lalu mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Pencantuman klausul yang membuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.